Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang SEO on page di tahun 2026. Ya, kemarin saya sudah pernah bahas juga SEO on page 2025, SEO on page 2024. Saya pengen kembali membedah SEO on page di tahun 2026 ini seperti apa dan apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita setting, karena on page inilah faktor utama kita kenapa website kita berada di posisi teratas. Untuk teman-teman penasaran, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, kita berbicara tentang masalah gimana caranya website kita ini muncul di posisi permukaan di pencarian Google, kan seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada AI ya, kita muncul di AI Overview. Ya, saya juga pernah membahas bagaimana website kita bisa muncul di AI Overview ya, bagaimana konten-konten kita diterima di AI Overview. Bahkan beberapa proyek-proyek saya, website-website klien saya juga itu sampai ratusan, sampai 300, sampai 400 masuk di AI Overview, dan itu adalah hal yang biasa kalau kita sudah menggunakan namanya SEO on page di tahun 2026. Nah, apa saja sebenarnya SEO on page di tahun 2026 ya? Pertama, on page yang pertama itu teman-teman harus pahami dulu apa makna dari on page ya. On page itu adalah makna bahasa bayinya adalah apa-apa yang dibaca oleh mesin pencari agar muncul di posisi terbaik mesin pencari. Ya, kalau ibarat kata adalah kita maknanya adalah Google, apa-apa yang dibaca oleh Google agar website kita muncul di posisi pertama Google. Nah, itu namanya disebut dengan on page ya, SEO. Nah, apa saja yang harus kita setting Mas Didik on page SEO? Oke, yang pertama on page SEO itu adalah posisi tertinggi itu adalah namanya konten dulu ya teman-teman ya. Saya pernah bilang sama teman-teman, on page akan bekerja kalau kontennya berkualitas, kalau kontennya bagus. Kita udah keluar dulu dari sini ya. Pastikan konten teman-teman sekalian bagus, berkualitas, orang berlama-lama dari konten yang teman-teman bangun. Kalau ini sudah benar, baru kita masuk ke setting on page-nya. Pertama itu adalah judul ya. Maka posisi tertinggi di dalam SEO on page itu adalah judul. Masukkan kata kunci yang ada di judul. Ya, masukkan kata kunci yang ada di judul. Nah, judul untuk SEO on page itu ya, teman-teman bisa memasukkan kata kunci target plus clickbait. Kalau saya begitu. Ya, contoh misalnya teman-teman pengen nembak kata kunci oleh-oleh Jogja. Nah, clickbaitnya apa? Bikin misalnya oleh-oleh Malang, kata kunci targetnya. Clickbaitnya apa? Bikin kamu nggak mau pulang. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada kata kunci targetnya, kemudian ada clickbait di belakangnya. Atau clickbait di belakang boleh, clickbait di depan boleh Mas Didi. Kemudian kata kunci di belakang boleh-boleh saja. Tapi saya menyarankan teman-teman kata kuncinya di depan, clickbaitnya di belakang. Oke, oleh-oleh khas Malang, bikin kamu nggak mau pulang. Kata kuncinya adalah oleh-oleh khas Malang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk judul ikuti maunya Google. Oke, yang kedua on page yang kedua adalah ikuti maunya Google untuk judul. Misal, judul kita, ketika kita ketik kata kunci judul kita dan ternyata rata-rata di halaman pertama kasih angka di depan judul, maka kita juga harus menggunakan begitu. Contoh, oleh-oleh khas Malang. Nanti teman-teman buka aja di Google. Oleh-oleh Malang itu rata-rata ada 23 oleh-oleh Malang, 17 oleh-oleh Malang, 16 oleh-oleh Malang. Nah, seperti itu, ada angka di depannya. Maka kita juga harus melakukan itu. Untuk meletakkan judul, maka kita harus melakukan itu. Mungkin kita buatnya 21 oleh-oleh khas Malang atau 17 oleh-oleh khas Malang, bikin kamu nggak mau pulang. Oke ya, itu on page yang kedua. Namanya yang disebut dengan ikuti maunya Google di judul. Yang ketiga, setelah judul ada namanya URL teman-teman ya. URL ini juga harus mengandung kata kunci yang ditargetkan. Jadi kalau tadi kata kuncinya adalah oleh-oleh khas Malang, berarti nanti belakangnya misalnya adalah contoh ya, misalnya belakangnya adalah anto.com ya, garis miring oleh strip khas strip Malang. Seperti itu. Jadi anto.com garis miring oleh strip khas strip Malang. Nah, itu URL-nya mengandung kata kunci yang ditargetkan. Oke ya, yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah teman-teman namanya konten di dalam SEO on page sekarang ya, ikuti juga maunya Google. Konten tersebut tuh panjangnya tuh berapa? Makanya tidak ada patokan panjang artikel tuh harus panjang, tidak ada. Tapi tetap kita harus mengikuti maunya Google.
Caranya gimana Mas Didik? Coba nanti teman-teman cek ya oleh-oleh khas Malang, ya nanti dilihat di halaman pertama itu rata-rata mereka berapa kata panjangnya atau berapa karakter panjangnya. Kalau di Ahref sebenarnya sudah kelihatan. Ada yang 1.200, ada yang 2.600, ada 3.000 kata, ada yang 1.800 kata. Nah, kalau rata-ratanya segitu, maka teman-teman juga harus bikin kontennya rata-rata segitu. Gitu ya. Jadi nggak harus, berarti saya harus di atas mereka. Enggak, kita ngikutin rata-rata. Ibarat kata beginilah, ya, kalau kita misalnya saya mau ikut pramugari, misalnya ada orang mau daftar pramugari. Nah, rata-rata tinggi pramugari itu 180 misalnya, atau 170 misalnya. Maka yang di bawah 100 ya nggak bisa, karena di bawah rata-rata. Ya sama kalau teman-teman ya di Google semua rata-rata 2.000 kata, 1.800 kata, karena ngomongin oleh-oleh ini kan banyak. 21 oleh-oleh gitu kan. Kemudian semuanya 1.800 kata, tiba-tiba teman-teman sekalian di bawah 1.000 kata. Itu yang menyebabkan kita di luar jalur. Itu on page kita jadi cacat. Kalau on page cacat gampang terpleset. Itu menyebabkan ranking kita turun teman-teman sekalian. Nah, yang kelima, ya on page berikutnya adalah kualitas konten dan duplikat konten. Nah, duplikat konten ini gimana Mas Didik? Duplikat konten, makanya jangan teman-teman sekalian upload sebelum tes dulu duplikatnya. Ya, cek dulu duplikatnya. Kalau duplikatnya 0, bagus. Nanti teman-teman boleh upload. Kita pastikan duplikatnya 0, ya uniknya 100%. Kalau itu sudah aman, teman-teman bisa upload. Tapi terkadang sesudah terindeks itu harus diperiksa lagi. Ya, makanya orang di awal naik kadang sudah terindeks dia turun. Nah, makanya setelah terindeks harus diaudit lagi. Namanya indeks atau cek duplikat setelah terindeks untuk melihat on page kita nih apakah perfect lagi atau tidak. Jangan-jangan setelah terindeks ternyata baru ketahuan duplikatnya itu berapa dan lain sebagainya. Oke ya, itu duplikat konten tuh harus teman-teman cek. Di mana Mas Didik ceknya? Di Small SEO Tools Plagiarism Checker. Yang kena masukin foto, boleh masukin foto, tapi jangan berat-berat fotonya ya. Nah, kemudian foto tersebut nanti teman-teman masukkan, jangan foto-foto yang ada di Google ya. Kalau bisa foto hasil dari sendiri, dikompres dulu, baru hasilnya nanti bagus. Baru teman-teman masukkan ALT text di dalam foto tersebut mengandung kata kunci yang ditargetkan. Tapi maksimal 5 saja. Kalau fotonya 10 maksimal 5 saja. Baru yang ketujuh, internal link. Nanti teman-teman bisa masukkan internal link di dalam website. Ya, internal link bagus Mas Didik, bagus. Justru internal link itulah membuat struktur website kita menjadi kuat. Yang kedelapan, baru nanti teman-teman masukkan namanya outbound link atau sumber dari konten yang teman-teman bangun. Nah, sumber ini harus benar. Kalau ada kata kunci atau ya kalimat kuantitatif, ya, maka teman-teman wajib memasukkan namanya sumber. Misal, saya bilang 50% warga Indonesia menolak MBG misalnya. Dari mana? Ya, dari mana 50% itu? Harus ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya, maka kita dianggap melakukan hoax dan itu Google tidak suka. Oke, begitu teman-teman sekalian, on page di tahun 2026 ini tetap poin tertinggi adalah kualitas konten. Poin tertinggi adalah gimana orang bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun, baru on page bisa bekerja dengan kuat. Begitu teman-teman sekalian, untuk teman-teman bertanya silakan langsung saja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.